أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap agar setiap ketaatan yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan teladan yang sangat sempurna kepada kita umat manusia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin mereka yang bisa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijamin keselamatannya dunia dan akhiratnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, kita diciptakan Allah adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengumpulkan bekal kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai seorang beriman dituntut untuk cerdas dalam memanfaatkan setiap momen sehingga kita mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda daripada amalan-amalan ketaatan yang kita kerjakan. Kita banyak cerdas dalam hal dunia, yaitu bekerja maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Maka begitu juga seharusnya untuk sesuatu yang lebih kekal, yaitu perkara akhirat. Maka kita dituntut juga untuk senantiasa bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu memaksimalkan ketaatan di dalam bulan Ramadan. Namun jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang kita maksimalkan tersebut tentunya harus sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ayat ini bukan berarti meringan-ringankan orang agar melakukan ketaatan seringan mungkin, bukan, tapi sesuai dengan kemampuannya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau membuat bab khusus, yaitu bab al-iqtisad fil ibadah, yaitu tidak berlebih-lebihan. Makna berlebih-lebihan di sini yaitu apa? Tidak sesuai dengan kemampuan. Makanya di dalam amalan yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut kita untuk istiqamah. Karena memang yang paling berat dalam menunaikan amalan-amalan adalah istiqamah dengan amalan tersebut. Syekh Mustafa Dibugha dalam kitab Al-Wafi menyebutkan bahwasanya al-istiqamatu la yutiquha ilal akabir. Tidak mampu untuk istiqamah kecuali mereka orang-orang besar, orang-orang hebat. Dalam melakukan amalan atau pekerjaan, kalau sekali saja untuk kita kerjakan semuanya mampu. Kita angkat remote ini misalnya, sekali angkat mampu. Tapi untuk berjam-jam angkat, senantiasa mengangkat, itu kita tidak mampu. Begitu juga baca Quran, kalau sekali baca berjus-jus mungkin kita mampu. Tapi untuk istiqamah setiap hari kita baca berjus-jus, tidak semuanya mampu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqamah ini adalah da'bul anbiya was salihin. Kebiasaannya para nabi dan orang-orang saleh. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa terus-menerus dilakukan walaupun amalan tersebut sedikit. Sehingga para ulama menyebutkan qalilun daim khairun min katsir munqati'. Sedikit tapi senantiasa istiqamah itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Maka jemaah dirahmati Allah, belum tentu semua orang mampu untuk setiap malam itu mendirikan sholat, belum untuk qiyam. Belum tentu semua orang mampu untuk setiap hari bersedekah.
Belum tentu setiap orang itu mampu untuk setiap hari membaca Al-Quran. Maka berusahalah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah. Dan ganjaran istiqamah ini besar. Bahkan perkara yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah daripada perintah-perintah Allah adalah perkara istiqamah. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mendapati baginda Rasulullah beruban rambutnya, maka Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan, "Araka syibta ya Rasulullah, saya melihat engkau telah beruban wahai Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Yang membuat saya beruban ini adalah surat Hud dan teman-temannya. Apa yang ada di dalam surat Hud tersebut? Yaitu firman Allah, "Fastaqim kama umirta." Istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Maka ganjaran istiqamah ini besar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dengan amalan-amalan keimanan. Ini saja kalau betul-betul kita istiqamahkan amalan-amalan iman cukup untuk membuat kita selamat. Sebagaimana pertanyaan daripada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam." Ya Rasulullah, berikan saya nasihat dalam Islam. Yang mana nasihat tersebut tidak perlu saya tanyakan lagi kepada orang lain selainmu wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? "Qul," katakanlah, "amantu billah," aku beriman kepada Allah, "tsumastaqim," dan istiqamahlah dengan amalan-amalan iman. Maka ganjarannya apa yang didapat? Di dalam ayat tadi yang kita baca, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka orang-orang yang istiqamah dengan ketaatan kepada Allah walaupun sedikit, tapi terus-menerus dia lakukan, apa ganjaran? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat kepadanya berbondong-bondong. Kapan malaikat ini akan turun? Dalam banyak kitab tafsir disebutkan, yaitu ketika saat-saat yang paling sulit yang dihadapi orang tersebut. Dan saat tersulit orang ketika hidup di dunia ini adalah ketika sakratul maut. Maka dalam banyak tafsir disebutkan malaikat itu akan turun kepada orang-orang yang beriman dan istiqamah dengan amalan-amalan iman ketika mereka sakratul maut. Apa yang dilakukan malaikat? Menghibur orang yang ingin meninggal tadi. Kita kalau mau meninggal khawatir, kita kalau mau meninggal takut, kita sedih dengan keluarga yang ditinggalkan, khawatir dengan apa yang akan kita dapat daripada usaha-usaha yang pernah kita lakukan. Maka malaikat menenangkannya, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kamu bersedih, jangan kamu khawatir, jangan kamu risau. "Wa absyiru," kabar gembira bagi kalian. "Bil jannatil lati kuntum tu'adun," dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. "Nahnu auliyaukum," kami akan jadi wali-wali kalian. Tenang, anak kalian yang kalian tinggalkan yang sebentar lagi mungkin akan jadi yatim, kami akan jadi walinya. Kita sering membaca di hari Jumat surat Al-Kahfi, sampai-sampai Allah mengutus dua manusia terbaik di zaman tersebut, Nabi Musa dan Nabi Khidir, untuk menjaga harta anak yatim. Siapa anak yatim tersebut? Wa kana abuhuma salihah. Rupanya orang tuanya orang yang saleh, istiqamah dengan amalan-amalan ketaatan, sehingga Allah pilih orang-orang terbaik untuk mengurusi harta daripada anak yatim tersebut. Maka nahnu auliyaukum, kata Allah, kami akan jadi wali kalian fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia kalian, ataupun fil akhirah, dan juga nanti ketika di akhirat, saat-saat yang paling dahsyat, saat-saat yang paling sulit, maka tenang, kami akan jadi wali kalian. Bahkan jemaah dirahmati Allah, mereka pun akan diberikan kenikmatan dari apa yang mereka inginkan. Ini orang-orang yang istiqamah. Bahkan ketika Rasulullah didatangi oleh para sahabat yang sudah sepuh, di antara mereka ada yang sudah pikun, mengadu kepada Rasulullah tentang amalan yang tidak sanggup lagi mereka kerjakan. Maka waktu muda sering melakukan ketaatan-ketaatan, tapi waktu tua udah lemah, fisik kita nggak mampu lagi, bahkan udah ada yang pikun. Apa kata ketika itu turun ayat untuk menghibur mereka. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam surat At-Tin, kecuali bagi mereka yang beriman dan terus-menerus beramal dengan amalan yang saleh, maka bagi mereka ganjaran yang tidak pernah
terputus. Salah satu makna ganjaran yang tidak terputus ini yaitu apa? Jangan khawatir dengan masa-masa kalian ini uzur nantinya. Maka kalian akan tetap diberikan ganjaran sebagaimana kebiasaan yang kalian lakukan ketika kalian masih kuat, ketika kalian masih sehat. Ini diperkuat dengan hadis yang lain. Idza maridal abdu aw safar, seorang hamba kalau dia sakit atau melakukan perjalanan, kutibalahu maka ya'malu sahihan mukiman, akan dicatat amalan-amalan yang biasa dilakukannya ketika dia sehat ataupun mukim. Kita sekarang lagi mukim, kita sekarang lagi sehat, banyak kita baca Quran bisa, kita iktikaf bisa, kita jaga rawatib bisa, kita jamaah bisa. Tapi ke depan kita nggak tahu, mungkin kita harus pulang kampung karena harus takziah misalnya, mungkin kita harus pergi keluar kota karena ada tugas pegawai misalnya. Maka jangan khawatir dengan uzur-uzur tersebut. Selama kalian istiqamah dengan amalan-amalan kalian, maka kalian pun akan dicatat sebagaimana kebiasaan yang kalian lakukan. Sayyidah Aisyah pun meriwayatkan dalam sebuah hadis, man kanat lahu salatun bil lail, didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Barang siapa yang punya kebiasaan salat malam, kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ketiduran. Berat malam tersebut, ketiduran. Maka apa yang dilakukan oleh Allah kepada hamba yang istiqamah salat malam dan malam tersebut dia ketiduran, maka dicatat tidurnya itu, yaitu seperti dia beribadah salat malam, dan tidurnya itu adalah sedekah daripada Allah kepada dirinya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqamahlah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara istiqamah bukan dengan melakukan yang berat-berat yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, tapi cara istiqamah adalah melakukan hal-hal yang ringan-ringan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita belum terbiasa untuk baca Quran sekali duduk 1 juz, maka kita usahakan, kita maksimalkan dengan tetap membaca Al-Quran. Kalau kita bisa istiqamah, Allah mudahkan kita untuk menambah. Ini jangan sampai masuk Ramadan cari mana yang tahajudnya dari jam 12 sampai subuh. Itu kalau hari pertama ikut, hari kedua diajak lagi biasanya nggak mau ikut. Kalau hari pertama sedekahnya banyak, maka hari kedua biasanya alah masih ada stok kemarin. Kalau baca Qur'annya juga banyak hari pertama, enggak pernah sebelum-sebelumnya, maka biasanya itu berkurang terus. Maka caranya bagaimana? Cari mana yang betul-betul membuat kita bisa istiqamah dalam melakukan amalan. Bahkan tahajud yang dilakukan 2 rakaat saja sebelum azan subuh, kita udah duduk di atas saja 2 rakaat. Kalau itu continue terus kita lakukan, maka Allah mudahkan kita untuk menambah, untuk betul-betul merasakan kenikmatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi, sama-sama kita saling menasihati, sama-sama kita saling menguatkan agar apalagi ke depan ini 10 terakhir daripada bulan Ramadan, maka berusahalah dengan semaksimal mungkin perkara-perkara yang bisa kita istiqamahkan, sehingga Ramadan pun dapat kita lalui dengan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.